Baik, kita lanjut materi tentang logika. Terakhir kita menjelaskan tentang tabel kebenaran. Untuk contoh-contoh atau implementasi dari tabel kebenaran ini saya sudah buat dengan video yang terpisah gitu ya. Teman-teman bisa melihat dari video sebelumnya. Oke, sekarang tentang ini ada operator proposisi di dalam komputer sendiri, atau di dalam salah satu contohnya ini implementasi di Google pada saat pencarian ya. Misalkan di sini kita ketik ada aljabar or boolean. Nah, di situ ada operator proposisi seperti or. Nah, artinya apa? Artinya di situ diminta aljabar or boolean atau boolean. Jadi nanti keluar hasil yang keluar dari pencarian ini sesuai yang diminta. Nah, misalkan ini yang kedua nih, contoh misalkan ada aljabar or boolean and matematika dan matematika. Jadi nanti ada yang aljabar atau boolean keluar dan matematika. Nah, dan matematika ini syarat mutlak harus keluar, tetapi yang di aljabar or boolean itu bisa salah satu atau gitu ya. Makanya misalkan yang pertama di situ ada kata aljabar, ada kata matematika, aljabar matematika. Yang kedua pun matematika aljabar. Terus yang selanjutnya ketika ada matematika ada aljabar. Nah, matematika harus selalu di situ karena n matematika maka akan selalu keluar. Akan tetapi yang satunya lagi karena di situ ada aljabar or boolean, maka kalau itu boleh salah satu atau keduanya ada semua gitu. Seperti contoh yang terakhir di situ matematika, aljabar, boolean, matematika. Jadi sebuah situs yang mengandung kata tersebut akan muncul di situ. Itu ya, ini salah satu implementasi di dalam komputer. Nah, baik, ini contoh selanjutnya, contoh ke-6. Di sini ada bentuk tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Nah, jadi proposisi majemuk itu tersendiri kan kombinasi dari proposisi atomik gitu ya. Jadi di sini ada P dan Q gitu ya, atau P, mohon maaf, negasi Q dan R. Nah, kita lihat nih ada berapa variabel atau ada berapa peubah. Nah, di situ ada 3 peubah kan, ada P, ada Q, ada R. Gitu. Maka untuk membuat kombinasinya itu ada 8 kombinasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, rumusnya itu 2 pangkat N atau 2 pangkat peubahnya. Peubahnya ada 3, jadi 2 pangkat 3 ada 8 kombinasi. Nah, di sini kita lihat nih ada P, Q, R. Ya kan? Berarti pertama yang P-nya itu true, 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 false, 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 false. Yang Q-nya true, true, false, false, true, true, false, false. Yang R-nya true, false, true, false, true, false, true, false. Nah, ini pertama untuk mempermudah nanti teman-teman membuat tabel kebenarannya seperti ini terlebih dahulu. Nah, ada operasi apa saja selanjutnya? Nah, di sini kan kita membutuhkan operasi P dan Q terlebih dahulu. Nah, makanya P dan Q kita kombinasikan terlebih dahulu nih, P dan Q-nya. Berarti yang pertama true dan true, hasilnya true. True dan true, true. True dan false, false. True dan false, false, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian karena di situ ada variabel negasi Q, maka kita butuh negasi Q. Negasi Q hasilnya dari mana? Yaitu dari Q itu. Itu ya. Jadi yang Q yang pertama itu true dinegasikan menjadi false. Kemudian selanjutnya true dinegasikan jadi false. False dinegasikan jadi true. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian karena di situ ada kombinasi negasi Q dan R, maka kita mengambil dari negasi Q yang sudah kita dapatkan. Nah, di situ kan kalau R sudah ada tuh, yang pertama itu yang kita buat. Nah, kemudian kita dikombinasikan dengan dan di situ atau disjungsi. Oh, mohon maaf, konjungsi. Nah, di situ false dan true, maka hasilnya false. False dan false hasilnya false.
true, dan true hasilnya true. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang kan kombinasi dari P dan Q sudah ada, kombinasi dari negasi Q dan R juga sudah ada. Sekarang di hasil akhirnya itu adalah disjungsikan atau hasil yang P dan Q atau negasi Q dan R sekarang dioperasikan. Di situ ada true atau false, hasilnya true. True atau false, true. False atau true, true. False atau false, false, dan seterusnya. Nah, itulah hasil dari proposisi majemuk P dan Q atau negasi Q dan R. Itu ya, teman-teman, bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, ada yang namanya dengan proposisi majemuk. Nah, disebut proposisi majemuk proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Nah, jadi proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Begitu sebaliknya, proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, contoh ini ya. Ini ada sebuah contoh proposisi majemuk P atau negasi dari P dan Q. Nah, adalah sebuah tautologi. Karena apa? Karena kondisi seperti apapun, nilai kebenaran dari P dan Q kalau misalkan dikombinasikan seperti proposisi yang contoh ini, maka hasilnya true semua. Ya, itu true, 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 dan true. Itu semuanya true. Nah, ini disebut dengan tautologi. Tuh. Lanjut. Nah, ini sebaliknya. Ini P dan Q dan negasi dari P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Jadi nilai kebenaran pada P dan Q seperti apapun nilainya akan selalu false. Nah, ini namanya kontradiksi. Nah, dua buah proposisi majemuk dikatakan ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Nah, dengan lambang seperti itu ya notasinya. Nah, ini ada salah satu contoh dari hukum De Morgan. Ini coba perhatikan, ada proposisi majemuk negasi dari P dan Q. Nah, ini ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Coba kita lihat. Ya, ini kita lihat negasi dari P dan Q itu false, true, true, true. Sedangkan proposisi majemuk dari negasi P atau negasi Q sama itu false, true, true, true. Nah, seperti itu ya. Lambangnya seperti itu, ekuivalen. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada hukum-hukum logika. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahaminya. Ini ada harus sudah di luar kepala ya nanti. Ini ada hukum identitas, hukum negasi, hukum involusi, hukum nul atau dominasi, hukum idempoten, ada hukum penyerapan absorpsi. Nah, ini. Jadi pertama nih, misalkan ada hukum identitas. Jadi ada P atau false, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan sebuah proposisi nilai kebenaran P itu dikombinasikan dengan disjungsinya itu atau ketemu nilai sebuah proposisi yang bernilai false, maka itu ekuivalen atau hasil nilai kebenarannya sama aja dengan nilai proposisi P itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan sebuah proposisi dikombinasikan dengan atau ketemu dengan proposisi yang bernilai false atau salah, maka itu ekuivalen atau nilai kebenarannya sama aja dengan proposisi dari P itu sendiri. Nah, begitupun yang hukum identitas yang selanjutnya itu P dan T. Nah,
sebuah proposisi dan T, maka nilai kebenarannya itu tergantung nanti dari nilai P itu sendiri. Gitu. Nah, hukum nul atau dominasi. Nah, ini kalau misalkan hukum nul atau dominasi, jadi P dan false itu ekuivalen dengan nilai false itu sendiri. Jadi nilai P mau false ataupun mau true, maka itu ekuivalen dengan nilai false. Karena kan misalkan false dan false jelas false. True dan false itu tetap false sendiri. Gitu ya. Begitupun yang kedua nih. P atau T gitu. Nilai kebenaran P itu mau true mau false, maka ekuivalen selalu dengan nilai T itu sendiri. Nah, kemudian hukum negasi. Nah, ini ada negasi P atau negasi P. Nah, itu ekuivalen dengan true. P dan negasi P itu akan ekuivalen dengan false. Itu nilai kebenarannya gitu ya. Itu. Terus hukum idempoten. Nah, P atau P maka ya ekuivalen dengan P itu sendiri. P dan P itu ekuivalen dengan P itu sendiri. Hukum involusi atau negasi ganda. Nah, ini kalau misalkan negasi menegasikan yang ada di dalamnya itu udah negasi lagi, maka hasilnya atau ekuivalen dengan P itu sendiri. Ini hukum penyerapan, absorpsi. P atau P dan Q, maka dia ekuivalen dengan P. P dan P atau Q, maka dia ekuivalen dengan P. Itu absorpsi atau penyerapan. Hukum komutatif. Nah, hukum komutatif itu P atau Q, P atau Q dia itu ekuivalen dengan Q atau P. Nah, selanjutnya di situ ada yang kedua, P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Jadi posisinya bolak-balik sama aja, itu ekuivalen. Hukum asosiatif. P atau Q atau R itu ekuivalen dengan P atau Q atau R. Nah, jadi ini yang di belakang dulu dengan yang di depan dulu dioperasikan itu sama aja, yaitu ekuivalen. Secara logika gitu ya. Yang keduanya P dan dalam kurung Q dan R itu ekuivalen dengan P dan Q dan R. Itu asosiatif. Sekarang distributif ya, hukum distributif. P atau Q dan R itu ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Nah, ini kalau distributif itu seolah-olah P atau-nya itu dikalikan ke dalam kurung tersebut gitu ya, P atau Q dan P atau R. Nah, sekarang hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan itu negasi di dalam kurung P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, ini seolah-olah negasinya itu dikalikan ke dalam gitu ekuivalennya ya. Jadi P dinegasikan jadi P dan dinegasikan jadi atau. Nah, itu Q dinegasikan jadi negasi Q. Nah, itu ya. Jadi harapan saya teman-teman memahami dari hukum-hukum logika ini. Ada 10 ya, mulai dari identitas, hukum nul, negasi, hukum idempoten, hukum involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, dan hukum De Morgan. Oke, ini implementasi dari hukum-hukum yang tadi seperti yang dicontohkan 10 ini. Tunjukkan bahwa P atau negasi dari dalam kurung P atau Q dan P atau Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, jadi coba kita perhatikan ya penyelesaiannya. P atau negasi P atau Q. Nah, ini ekuivalen dengan P atau dalam kurung negasi P dan negasi Q. Nah, ini yang negasi di dalam kurung P atau Q-nya dioperasikan dengan menggunakan hukum De Morgan. Jadi artinya negasi P atau Q
Ki ini ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Gitu. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan bahwa bisa dioperasikan dengan menggunakan hukum distributif. Nah, jadi hukum distributif itu seolah-olah P atau Q-nya dikalikan ke dalam kurung tersebut. Jadi P atau dikalikan dengan negasi P jadi negasi P. Nah, dan P atau negasi Q. Nah, ini namanya hukum distributif. Nah, selanjutnya bahwa P atau negasi P ini bisa dengan menggunakan hukum negasi. Nah, P atau negasi P ini akan ekuivalen dengan true. Gitu. Nah, kemudian true dan P negasi Q. Nah, ini bisa kita temukan bahwa bisa dioperasikan dengan menggunakan hukum identitas. Nah, hasil akhirnya ternyata sama dengan P atau negasi Q. Maka kesimpulannya ini adalah kedua proposisi majemuk ini ekuivalen secara logika. Tuh. Nah, lanjut. Di sini buktikan hukum penyerapan. Nah, minta dibuktikan ya. P dan dalam kurung P atau Q itu ekuivalen dengan P. Nah, penyelesaiannya seperti yang tadi disampaikan itu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat. Oke, coba perhatikan. Nggak saya sampaikan step by stepnya. Oke ya. Nah, nanti kalau bingung tanyakan. Nah, ini kita coba membuat sebuah latihan gitu ya. Nah, nanti coba buat latihan dari proposisi tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nah, nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Berikan pernyataan ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Nah, petunjuknya dengan menggunakan hukum De Morgan. Itu ya. Oke. Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya ya. Jadi dari pernyataan tersebut kita buat secara simbolik terlebih dahulu ya. Secara simboliknya terlebih atau ekspresi logikanya. Jadi di sini dia belajar algoritma kita simbolkan P, dia belajar matematika kita simbolkan Q. Nah, maka dari yang A ini gitu ya. Tadi kan katanya tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nah, jadi sini tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nah, di sini kata tetapi ini serapan atau sama aja dengan dan. Itu. Terus yang B-nya di sini ada tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Ini ekuivalen saja dengan negasi P atau negasi Q dengan menggunakan hukum De Morgan. Dengan kata lain, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Tuh. Oke, itu ya. Cukup untuk materi saat ini sampai dengan hukum-hukum logika, gitu ya. Nanti seperti biasa kalau ada yang kurang paham mohon ditanyakan. Demikian.